Jadi background dari Sekolah Alam Prasasti, kemudian sekarang Lumbung Tahfiz Sekolah Alam Prasasti, itu latar belakang yang panjang dan mendalam gitu, melalui perenungan yang tidak sehari dua hari mengenai bagaimana peran yang bisa kita lakukan, peran yang bisa kami lakukan gitu. Saya kebetulan diamanahkan Allah seorang anak yang Down syndrome, dan saya melihat bahwa anak saya harus mendapatkan pendidikan terbaik gitu, yang dalam pemikiran kami gitu, bahwa orang seperti namanya Prasasti juga yang kemudian saya jadikan nama sekolah, itu tidak bisa dia masuk ke SLB gitu. Dia Down syndrome, jadi dia harus berinteraksi dengan kawan-kawannya yang biasa, kawan-kawannya yang katakanlah normal begitu. Ya, untuk yang jadi bukannya masukin ke SLB, saya melihat bukan itu yang terbaik gitu. Akhirnya makanya daripada kita masukin dia bersekolah yang ini kita nggak mampu, ya kita bikin aja sekolahan gitu. Nah, berpikirlah kita berdiskusi dengan kawan, kalau kita bikin sekolahan, maka konsep apa sekolah yang bagaimana yang akan kita lahirkan gitu. Pelajari diskusi yang tak selesai, kongres kalau bahasa kita gitu, kongko nggak beres-beres gitu ya. Nah, akhirnya muncullah gagasan tentang sekolah alam gitu. Kenapa kita sekolah alam saja? Mengapa harus sekolah alam gitu? Karena kita lihat sekolah alam itu dia bisa murah, karena konsep pembelajaran yang institute development itu tidak harus kita punya kurikulum yang dari buku. Kita bisa mengandalkan apa yang ada di situ. Itu disebut institute development. Apa yang ada di alam sebagai bahan pembelajaran, sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, sebagai hal yang bisa kita share ke anak-anak didik. Itulah sekolah alam. Kemudian sekolah alam juga tidak mengharuskan kita harus punya ruang kelas baru. Ruang kelas yang bertembok, berdinding, berkaca, kemudian ada bangku, meja, papan tulis gitu. Tidak mesti begitu gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah pendidikan yang bagus tapi tetap murah. Karena semesta alam ini adalah kelas. Semesta raya ini adalah kelas kita gitu. Jadi tidak perlu kita membangun sebuah kelas, ada AC-nya, ada ininya, karena itu juga kita nggak mampu. Ya, kemudian juga tidak menjadi cara utama, karena pendidikan itu atau proses belajar mengajar itu adalah ketika ada santri atau siswa, kemudian ada guru, kemudian ada hal yang diajarkan dan guru paham metodologinya, dia selesaikan gitu. Mungkin motivasi terbesar saya adalah karena keprihatinan melihat pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Walaupun pemerintah begitu gencar untuk program pendidikan gratis, tapi tetap saja gratisnya itu tidak gratis 100%. Dan nyatanya di masyarakat banyak sekali anak-anak yang memang betul-betul tidak mampu dan dia tidak bisa sekolah. Karena seragam dan alat lainnya itu adalah tetap mereka harus bayar gitu. Kemarin saya itu khotbah itu pernah bahas tentang tahun baru. Tahun baru itu pusat kemaksiatan. Apa yang kebaikan yang terjadi ketika malam tahun baru coba? Apa? Berkumpul dengan keluarga, kemudian datangi tempat-tempat keramaian. Di sana yang pertama pasti berkhalwat. Berkhalwat itu apa? Laki-laki dengan perempuan campur baur. Banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menutup aurat. Banyak tidak? Banyak. Memahami hal itu, kemudian saya lihat di pondok pesantren ini ternyata betul-betul menggratiskan. Bahkan bukan hanya pendidikannya yang ditanggung, sarana prasarananya juga ditanggung. Bahkan makannya pun ditanggung di tempat ini. Nah, karena melihat itu, akhirnya saya termotivasi untuk mengajar di sini.
Berarti pendidikan di sini memang didedikasikan untuk orang-orang yang tidak mampu dan betul-betul gratis 100%. Jadi motivasi saya mengajar di sini adalah untuk mendidik anak-anak yang memang betul-betul tidak mampu. Saya bisa seperti ini, saya pun belajar dari panutan saya, yaitu Sunan-Sunan. Saya suka membaca buku Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan segala macamnya. Bagaimana kita bisa berdakwah, kita bisa menyampaikan budaya, menyampaikan nilai-nilai kehidupan lewat kesenian. Makanya sampai sekarang saya masih fokus di kesenian, karena saya ingin mengikuti jejak-jejak Sunan-Sunan. Memang dari dulu saya bergerak di dunia sosial dan main sama anak-anak ya. Maksudnya di dunia ya pendidikan atau pengajaran lah dari situ. Tapi saya fokus di pengajaran kesenian dan kebudayaan. Nah makanya pas kesini ada alat-alat seperti gamelan, angklung, dan menurut saya potensi anak-anaknya juga luar biasa. Makanya saya ya senang di sini untuk mengolah bakat-bakat mereka itu. Dari murid-muridnya di sini unik ya. Jadi di sini tuh menurut saya murid-muridnya itu ya luar biasa, semua sama, semua ada. Dari yang misalnya dia ada yang mungkin ada yang belum bisa baca tapi dia bisa di kendang, bisa bermain apa, di ngajinya pinter. Terus ada yang bisa main kendang tapi ya apa ya? Rata sih katanya sempurna gitu lah ibaratnya. Ketika mereka yang berbeda dijadikan jadi satu, jadi semuanya sempurna. Yang nggak bisa baca dia ada kebiasaan lain, yang nggak bisa main kendang dia ada kebiasaan lain, itu sih uniknya di sini seperti itu. Wah, ada ikan. Kayak ikan duyung. Ikan duyung, ha. Wih, ngeri. Karen, pakein aku ini dulu dong. Kayaknya cetek banget ya. Jadi pertamanya aku di sini tuh ragu-ragu masuk ke sini. Pas abis itu diajak kata Umi suruh mau nggak sekolah di sini, pesantren di sini, mondok. Terus abis itu aku masih ragu-ragu pas aku ngeliat di sini gimana pas dianterin ke sini kayaknya seru, teman-temannya baik semua, enak. Pas habis itu aku nyampe ke sini jam 10:30. Pas sudah itu anak-anak kan lagi masih sekolah jam pelajaran kedua. Nah pas habis itu aku lihat, aku baru pertama masuk itu kenalnya sama Ismail. Nah aku dikenalin sama dia. Pas habis itu kata aku, wah kayaknya ini orangnya enak ya, baik. Terus kata aku ngeliat ke masjid, ngeliat pemandangan ke semua kamarnya apa. Terus aku langsung pas habis itu azan zuhur, pas azan zuhur aku sholat. Pas setelah sholat zuhur, nah orang tua aku pulang dan aku sedih. Tapi sudah kelama-lamaan betah ya, seru lah, banyak pengalaman kayak berenang di kali pakai pelampung, terus naik perahu karet, pokoknya seru dah. Ya saya berharap semua bisa bersinergi, karena bagaimanapun ini adalah karya banyak orang. Artinya bukan saya secara pribadi, ketika ada yang memuji begitu, saya sebenarnya agak malu karena ini adalah hasil karya bersama. Apalah saya tanpa kehadiran para guru, apalah saya tanpa para pekerja-pekerja yang membangun bangun-bangunan di sekolah kita ini gitu. Apalah saya dibanding ada bunda gitu yang ngurusi dapur dan sebagainya. Jadi emang ini adalah karya bersama, dan saya berharap ya Allah memberikan
keajaiban-keajaiban yang bisa membantu kita dalam proses perjalanan sekolah alam prasasti ini.